warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hayati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji one sample t-test pada aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, kita lihat tujuan dari uji one sample t-test atau uji T1 sampel, yaitu untuk membandingkan rata-rata sampel yang telah diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Kemudian, syarat uji T1 sampel ini yaitu kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian dasar pengambilan kesimpulannya, apabila nilai signifikasinya atau truth health-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jika signifikansinya atau truth health-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Kemudian, dasar pengambilan keputusan dari uji normalitasnya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Kemudian, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data terdistribusi tidak normal. Kemudian, di sini saya punya contoh soal, di mana seorang peneliti membuat hipotesis bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola adalah sama dengan 70. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau secara acak 20 orang siswa yang aktif mengikuti ekstra sekolah untuk cabang olahraga sepak bola, di mana data nilai rata-rata hasil belajar siswa itu dilampirkan dalam bentuk Excel. Nah, ini dia data dari 20 orang siswa, di mana di sini ada nilai rata-ratanya, hasil belajar siswanya. Kemudian, yang kita lakukan pertama yaitu kita uji normalitasnya terlebih dahulu, apakah data yang kita analisis ini normal. Kemudian kita buka ini di aplikasi SPSS-nya, kita buka variabel view. Kemudian di sini tulis hasil. Nah, kita pilih desimalnya 1 angka di belakang koma karena ini data nilainya di sini adalah 1 angka di belakang koma. Kemudian di sini hasil belajar siswa. Kemudian kita buka data view. Nah, setelah udah ada sesuai dengan variabel yang telah kita tulis tadi, kemudian kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian kita klik analyze, kemudian description statistik, kemudian explore, kemudian hasil belajar ini kita pindah ke dependent list, kemudian klik plots, kemudian kita centang normality plot with test, karena kita mau uji normalitasnya. Kemudian setelah itu, oke. Nah, ini yang kita lihat, di mana yang kita lihat hasilnya itu test of normality, di mana kita lihat dari Shapiro-Wilk-nya, karena data yang kita analisis tadi itu kurang dari 50. Nah, di sini signifikansinya yaitu hasilnya 0,259, di mana dia lebih besar daripada 0,05. Kita lihat dulu, dilihat kembali dasar pengambilannya. No. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data tersebut distribusinya normal. Nah, sesuai dengan hasil analisis tadi, dia bersifat jadi data yang telah itu dia normal karena lebih dari 0,05, dan hasilnya di sini yaitu 0,259. Karena di sini data yang telah kita analisis normal, maka kita telah memenuhi syarat, jadi kita bisa
uji one sample t-testnya sekarang. Nah, kita buka variabel view, kemudian di sini hasil 1, kemudian hasil belajar siswa. Nah, setelah itu kita copy datanya lagi. Di sini. Kemudian klik analyze, kemudian conformance, kemudian one sample t-test. Nah, ini hasil belajar ini kita pindah ke test variable. Nah, setelah itu ini test value-nya ini kita 70 karena kita lihat soalnya lagi, karena pada soal itu apakah nilai rata-rata siswa yang aktif itu sama dengan nilai 70. Oke. Nah, di sini kita lihat one sample test, di mana yang kita lihat adalah site signifikan atau two-talentnya. Di sini hasilnya yaitu 0,004, di mana hasilnya ini kurang dari 0,05. Maka kesimpulan yang dapat kita tarik itu bahwa H0-nya ditolak. Artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif mengikuti ekstrakurikuler atau ekstra sekolah untuk cabang olahraga tersebut itu tidak sama dengan nilai 70, karena di sini hasil signifikansinya atau two-third-nya kurang dari 0,05, karena hasilnya di sini itu 0,004. Nah, itu dia tadi bagaimana cara kita uji one sample t-test atau uji T1 sampel. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.